Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'un linnas. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat. Kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa hadir dalam kajian ilmu. Dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan mengoptimalkan segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berkumpul pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta sahabat generasi Iza yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini, di pagi yang berkah ini, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Gurunda kita Dr. At-Tabiq Lutfi yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian tadabbur surat Al-Ahzab. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Dr. At-Tabiq Lutfi untuk memulai kajian. Fal yatafaddal mashkuran. Baik, Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, khususnya Ustadz Fauzi yang sudah memoderatori acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku al-haqqu al-mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu mengagungkan Allah, memuji Allah, mensyukuri semua karunia-Nya, khususnya karunia iman dan Islam, ketaatan di sisinya, ibadah dan amal soleh kita dimudahkan, juga berbagai nikmat-nikmat yang kita jadikan sebagai media
untuk kita menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, mempersiapkan kemuliaan-kemuliaan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semua ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in pengikutnya, atba' tabi'in pengikut-pengikutnya, serta yang terakhir adalah kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, sahabat-sahabat dan teman-teman kita adalah umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan urutan dalam tadabbur kita, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Ahzab. Tadabbur surat Al-Ahzab tentang salah satu peristiwa besar yang dahulu terjadi di masa Nabi yang kita kenal dengan Perang Ahzab. Nama perang yang Allah abadikan adalah Perang Ahzab, menjadi nama salah satu surat yang kita sebut pula dengan surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab adalah surat ke-33 sesuai urutan mushaf. Dikategorikan sebagai surat Madaniyah karena isinya adalah tentang peristiwa di Madinah. Al-Ahzab atau kita kenal dengan adalah salah satu lokasi di Madinah. Maka peristiwa ini terjadi di Madinah. Peristiwa ini juga terjadi setelah Nabi hijrah. Peristiwa ini juga yang menjadi semua yang terjadi di dalamnya adalah juga melibatkan sahabat-sahabat di Madinah Al-Munawwarah, sehingga dikatakan suratnya surat Madaniyah. Ada beberapa ciri yang lain, namun secara umum terjadi di Madinah. Masyarakat Madinah pun berada di Madinah dan perang tersebut terjadi bersama orang-orang Madinah. Nama surat diambil dari salah satu perang besar di masa Rasul. Namanya saja sudah Al-Ahzab. Ahzab artinya sekutu, berbilang kaum, berbilang suku. Semua ikut dalam peristiwa ini. Semua sahabat pun ikut, orang-orang Madinah, bahkan juga orang-orang Mekah ikut, bahkan yang terlibat juga ada orang-orang munafik dan beberapa komunitas atau suku-suku yang ada di Madinah dan Mekah. Maka disebutlah Al-Ahzab. Atau nama lain dari peristiwa ini adalah Al-Khandaq. Dikatakan perang Khandaq, yaitu saat seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan untuk membuat parit sebagai benteng perlindungan Nabi dan para sahabatnya. Dikenallah dengan Khandaq. Namun kalau kita sekarang ke Madinah tidak ada Khandaq. Khandaqnya, paritnya sudah menjadi jalan. Hanya ada beberapa musola kecil yang untuk mengabadikan pos-pos ya pertahanan para sahabat. Ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, semuanya ya diabadikan dalam bentuk musola atau masjid-masjid kecil di mana dahulu terjadi peristiwa Ahzab atau peristiwa Khandaq. Al-Quran memilih nama Al-Ahzab, sedangkan para ahli sejarah menamakannya dengan dua-duanya untuk mengingat. Kenapa dinamakan Ahzab? Karena yang terlibat sekian banyak kaum, sekian banyak suku, kabilah-kabilah yang ada di masyarakat Arab saat itu. Kenapa dinamakan Khandaq? Karena satu-satunya perang yang diusulkan untuk membuat parit atau benteng adalah sahabat Salman, yaitu pada saat perang ini saja
Setelah itu tidak ada lagi Khandaq yang dibangun. Ya, berarti paritnya cuma sekali dan disitulah disebut atau dikenal dengan perang parit atau perang Ahzab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nama surat yaitu Al-Ahzab adalah terdapat di 2 ayat. Yang pertama namanya terdapat di surat Al-Ahzab ayat 20. Kemudian yang kedua di ayat 22. Ada 2 yang disampaikan di 2 ayat ini. Ayat 20 berbicara tentang orang-orang munafikin. Sedangkan ayat 22 bicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang-orang munafik digambarkan di perang Ahzab di ayat 20? Yahsabunal ahzab lam yadhhabu. Mereka orang-orang munafik mengira golongan yang bersekutu itu belum pergi. Sehingga mereka tidak ikut di dalam peperangan ini. Jika golongan-golongan yang bersekutu tadi datang kembali, mereka pun tetap ingin berada di kampung-kampung mereka. Tidak mau ke Madinah. Mereka tetap menanyakan berita-berita itu. Bagaimana keadaannya, bagaimana peristiwanya. Dan kalau mereka bersama engkau, wahai Nabi, mereka juga tidak akan ikut bersamamu berperang, melainkan hanya sebentar saja. Itulah tipenya orang-orang munafik yang ada pada saat perang Ahzab. Mereka ingin Al-Ahzab itu segera pergi dari Madinah. Yang kedua, kalau mereka datang, mereka bersembunyi di dusun-dusun. Di kampung-kampung yang tidak bisa mereka ketahui. Kemudian mereka juga ingin tahu beritanya. Kalau sudah selesai, mereka datang. Belum selesai, mereka sembunyi dulu. Dan kalau mereka juga terpaksa ikut bersama Nabi, mereka cuman ya berperang sebentar saja, cuman setor muka kalau bahasa sekarang. Ya, setor muka saja. Setelah itu mereka juga kembali ke kampung halamannya. Allah tentu yang Maha Tahu, karenanya Allah menggambarkan, menceritakan bagaimana orang-orang munafik di dalam peristiwa Ahzab. Sedangkan sebaliknya, kata Al-Ahzab ada di ayat 22 justru bicara tentang para sahabat. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallah wa rasuluh wa sadaqallah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang-orang mukmin, tentu maksudnya sahabat-sahabat Nabi saat itu, melihat golongan yang sangat banyak jumlahnya, berbilang kaum, mereka malah mengatakan, ini janji Allah, ini janji Rasul untuk kita semua. Dan tentu janji Allah, janji Rasul adalah benar. Karena Allah maha benar, shadaqallah. Dan Rasul juga benar, shadaqa Rasulullah. Dan itu tidak mengurangi iman mereka. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, wa mazadahum illa imanan wa taslima. Yang demikian itu tidak menambah kecuali mereka bertambah iman, bertambah yakin, bertambah tunduk kepada Allah, bertolak belakang. Yang pertama, ya, orang-orang munafik berusaha untuk tidak ikut, sedangkan orang-orang mukmin, para sahabat, malah mereka ingin bersama Nabi meskipun yang dihadapi adalah sekutu yang jumlahnya sangat banyak, tentu melebihi jumlahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita berharap termasuk yang ayat 22, bukan ayat 20. Dan tentu rata-rata ada cairan di dalam paru-parunya, cuman konteks perang Ahzab tentu ya bukan hanya ketika peristiwa itu terjadi tahun ke-5 Hijriah, tapi konteksnya bisa diperluas. Bahwa ada yang ingin bersama Nabi, ada yang ingin ya tidak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya 2 keadaan tadi atau 2 tipe masyarakat di saat Al-Ahzab adalah karena perang Ahzab ini
digambarkan oleh Allah adalah yang sangat berat, yang cukup berat, yaitu di ayat 9 sampai dengan ayat 11. Sampai Allah katakan kepada orang-orang beriman saat itu, yaitu para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi, uzkuru nikmatallah alaikum. Ingat nikmatku kepada kalian. Apa itu? Izja'atkum junudun, dulu banyak yang datang kepada kalian. Dan jumlahnya lebih banyak dari jumlah kalian. Kemudian kami bantu kalian. Apa bantuannya? Allah turunkan angin. Kirimkan angin topan kepada mereka. Memporak-porandakan kem-kem atau tenda-tenda mereka. Allah juga membantu dengan mengirimkan malaikat-malaikat yang tidak dapat kalian lihat. Sehingga orang-orang beriman, para sahabat dapat mengalahkan mereka dengan bantuan Allah bernama angin topan, sehingga mereka kalang kabut, dan juga dengan malaikat-malaikat yang membantu. Subhanallah. Berarti cukup berat. Kalau itu ringan, maaf ya, dalam tanda kutip, Allah tidak mengirimkan angin, tidak pula mengirimkan malaikat. Tapi karena berat dan mereka berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, maka anginlah yang menolong, membantu, karena angin topan itu hanya mengenai tenda-tendanya Al-Ahzab. Sedangkan para sahabat bersama Nabi dalam keadaan aman, dalam keadaan berlindung. Kemudian ayat 10-nya, Izza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Saat itu kata Allah, mereka datang dari sebelah atas, dari sebelah bawah. Berarti dari seluruh penjuru mereka datang. Ini untuk menunjukkan jumlahnya yang sangat banyak. Ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, ya, bahkan hatimu sudah menyesak sampai ke tenggorokan. Jadi mereka sudah ketakutan, sudah ada kekhawatiran, hampir-hampir mereka itu menyangka, ya, prasangka yang buruk kepada Allah. Allah tidak menolong. Kita ini tidak ditolong oleh Allah. Punya suudzon kepada Allah. Wa tazunnuna billahi dzununa. Kalau para sahabat Nabi saat itu ya dalam kondisi berat, maka itu yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Ini para sahabat yang tentu di atas keunggulan semua manusia, mereka pula mengalami hal yang berat sampai ada ya purba-sangka, suudzon kepada Allah, prasangka yang tidak baik. Itulah gambaran. Maka kata Allah, hunalika ubtuliyal mu'minun. Disitulah Allah menguji para sahabat, wa zulzilu zilzalan syadida. Hati mereka digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ada zilzal. Zilzal ada dua. Ada zilzalul arad, idza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa bumi yang kemarin juga terjadi kepada sahabat kita di Cianjur. Tentu kita doakan mereka yang wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka diterima amal ibadahnya. Demikian yang dalam keadaan terluka dan sebagainya, Allah berikan kesabaran dan diganti dengan yang lebih baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Zilzal yaitu gempa, goncangan-goncangan bumi. Tapi ada zilzal yang di sini Allah gambarkan, buminya tidak bergoncang, hatinya yang bergoncang. Tentu keadaan yang sulit yang dialami oleh sahabat. Maka Allah gambarkan. Sesungguhnya ayat 9, 10, dan 11 sudah memadai gambaran konkret tentang kondisi pada saat terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Wallahu a'lam. Ini terjadi masa sahabat. Sahabat yang paling tinggi imannya, paling baik segala-galanya, mengalami hal yang sangat berat. Namun Allah kemudian menolong. Pertolongannya ada angin topan, angin puting beliung
yang memporak-porandakan tenda atau kem-kem mereka, dan kemudian juga Allah bantu dengan malaikat-malaikat, namun tidak ada yang tahu, termasuk para sahabat pun tidak mengetahui, hanya Allah yang Maha tahu, karena memang malaikat adalah makhluk yang tidak dapat dilihat, tidak dapat disaksikan oleh manusia termasuk para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gambaran yang cukup berat, karenanya dikatakan Al-Ahzab adalah perang yang cukup berat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di surat Al-Ahzab, selain dari berbicara tentang Al-Ahzab, sekutu yang bersekongkol untuk memerangi Nabi dan para sahabat, ada satu jaminan Allah untuk Rasulullah. Yang sering kita baca tentunya adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat 21 surat Al-Ahzab menegaskan bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang sangat baik, yaitu bagi orang yang selalu mengharap Allah, mengharap rahmatnya, ridhonya, dan berbagai macam kebaikan-kebaikannya, dan ia yakin dengan hari kiamat. Tandanya ia banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata uswah adalah teladan. Jika ditambah dengan hasanah, maka maknanya teladan yang lengkap, teladan yang paripurna, dan mencakup semua bidang kehidupan. Semua ada pada diri Nabi, keteladanan itu, dalam berbagai aspeknya, sebagai apapun. Karena Nabi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan berbagai keadaan yang terjadi. Yatim, kemudian menjadi seorang warga, menjadi salah seorang masyarakat Madinah, awalnya menjadi anggota masyarakat Mekah, kemudian berkeluarga, memiliki anak, bersahabat, berteman, menjadi pemimpin bagi para sahabat-sahabat, menjadi pemimpin masyarakat Madinah, menjadi berbagai macam. Itulah keteladanan dalam semua aspek kehidupan. Namun Allah gariskan di sini liman kana yarjullah. Umumnya berhenti pada uswatun hasanah. Tentu tidak ada masalah, karena intinya dari ayat ini adalah uswah hasanah Nabi. Namun jika kita lengkapkan membaca ayat ini, maka yang akan mampu meneladani Nabi, yang selalu ingin menjadikan Nabi teladan, maka adalah orang-orang yang mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah. Ia yakin bahwa ada kehidupan yang disebut kehidupan akhirat, serta ia selalu banyak mengingat Allah. 3 sifat orang-orang yang menjadikan Nabi uswah hasanah. Dia selalu berharap hanya rahmat Allah, ridha Allah. Ia selalu yakin dengan adanya hari akhirat, dan ia selalu banyak mengingat Allah. Jika itulah yang terjadi pada seorang yang beriman, umatnya Rasul, maka berarti ia sudah mengamalkan Al-Ahzab ayat 21. Ya, memang sulit untuk menjadikan Nabi uswah. Tidak mudah. Maka ada ungkapan bagi liman kana yarjullah, bagi orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, ridhonya, balasan-balasannya, selalu yakin dengan akhirat, dan selalu mengingat Allah. Bahkan mengingat Allahnya adalah zakarallaha katsira, sebanyak-banyak. Inilah ibadah yang sangat fleksibel, sangat bebas. Zikir mengingat Allah dalam keadaan apapun, sedang apapun, dimanapun, ya. Tidak ada syarat-syarat khusus. Selama masih bisa melafazkan, selama masih bisa mengingat, itulah yang terbaik bagi siapapun. Ayat 21 surat Al-Ahzab inilah yang menjadi inti di antara pembahasan di surat Al-Ahzab tentang satu anugerah Allah kepada Rasul, bahwa Allah menjamin Rasul adalah uswah. Banyak sekali ayat-ayat yang dikaitkannya. Misalnya,
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat keempat. Kenapa Rasul jadi uswah hasanah? Sungguh kata Allah kepada nabinya, engkau itu akhlaknya paling luhur. Ya sudah, akhlaknya paling luhur. Dikatakan lagi, Nabi itu akhlaknya Quran. Dikatakan lagi, Nabi itu ibadahnya maksimal, amalnya maksimal. Dikatakan lagi, Nabi itu paling baik dengan sahabatnya, dengan keluarganya. Dikatakan banyak sekali yang menyaksikan tentang kemuliaan baginda. Layaklah beliau menjadi uswah hasanah. Insya Allah kita pun berusaha untuk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi tidak menjadi uswah hasanah? Bagaimana mungkin tidak menjadi uswah hasanah? Ayat 56 menguatkan lagi jaminan Allah kepada Nabi. Kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekaligus perintah untuk semua kita bersolawat, mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Bahkan Allah awali dengan satu ungkapan yang sangat agung. Innallah, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, semua malaikat-malaikatnya. Pada jumlah malaikat tidak ada yang tahu. Yang pasti jumlah malaikat lebih banyak dari jumlah manusia. Kita saja minimal 2 yang mengikuti kita, yang membersamai kita, mencatat kita. Belum lagi malaikat-malaikat yang bertugas menganugerahkan rizki, menurunkan hujan, mencabut nyawa seseorang. Semuanya dijalankan oleh malaikat. Bukan hanya manusia yang diatur oleh malaikat atas perintah Allah, tapi kehidupan semua makhluk. Bayangkan Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Maka layaklah kita manusia biasa untuk Allah perintahkan sallu alaihi wasallimu taslimah. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah memuliakan nabinya Muhammad. Allah mengabarkan, memberitahukan kedudukan yang tinggi di sisinya. Yaitu, apa penghormatan Allah? Apa kedudukan Nabi di sisi Allah? Allah memuji Nabi dan menyanjungnya. Salawat Allah atas Nabi adalah rahmat dan pujian kepada Nabi. Sama-sama salawat, tapi maknanya berbeda. Sedangkan malaikat juga menyanjung dan memuji Nabi. Maka malaikat pun bersolawat. Maksudnya menyanjung, memuliakan, menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita, solawat kita kepada Nabi adalah ungkapan solawat dan salam. Itulah pujian sekaligus doa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memujinya, Allah merahmatinya, Allah mengagungkannya. Malaikat juga memuji dan menghormatinya, mengagungkan Nabi. Kita pula mengagungkan, memuliakan, dan mendoakan. Doanya dituntun oleh Allah langsung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dituntun oleh Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat bertanya saat itu, bagaimana kami bersalawat kepada engkau atas perintah 56 surat Al-Ahzab? Kata Nabi, memadai dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau diperpanjang dengan salawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanallah walhamdulillah. Itulah surat Al-Ahzab juga mengingatkan tentang keagungan Nabi. Kalau tadi ayat 21 bahwa Nabi uswah hasanah dalam berbagai aspek. Kemudian Allah ingatkan perintahnya kepada kita untuk selalu memuji, mengagungkan, memuliakan, mendoakan dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah perintah, namun semua perintah Allah pasti ada balasannya. Di dalam hadis dikatakan, siapa yang bersalawat atasku, kata Nabi 1 kali, Allah ganti dengan 10 kali kebaikan atau balasan. Man shalla alayya marrah, sallallahu biha asyra. Masya Allah. Karena memang begitulah.
Minimal balasan itu 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10 kali kebaikan. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Itulah minimal. Maksimalnya wallahu a'lam. Yudha'ifu liman yasha. Berlipat-lipat, bertingkat-tingkat, ber ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu juga ada kekhususan untuk Nabi. Kekhususan itu maknanya adalah memang sebagai bentuk penghormatan Allah, kemuliaan Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sekian banyak kekhususan, di antaranya Nabi dibolehkan oleh Allah menikahi lebih dari 4 wanita, 4 perempuan. Bahkan hamba sahaya. Tidak perlu ada mahar dan sebagainya. Demikian juga Nabi, jika ada perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi, Nabi dibolehkan. Khusus, kata Allah, pengkhususan bagimu. Berarti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena itu bentuk kemuliaan. Ya, ini ayatnya. Ya, sebentar kok begini. Wah, malah jadi. Ya. Nah, ini ayatnya tentang salah satu kekhususan Nabi. Ya, banyak kekhususan yang Allah berikan. Ya, maka di sini khusus untuk Nabi, bukan untuk semua orang. Ada lagi kekhususannya dalam hal ya datang ke rumah Nabi. Kalau kita berkunjung, memang dibolehkan berlama-lama. Berkunjung, kita yang meminta boleh. Tapi kalau kepada Nabi dahulu, para sahabat itu berkunjung kalau diizinkan oleh Nabi. Ya. Mereka pula tidak boleh berlama-lama duduk di situ. Kalau sudah selesai, segeralah keluar. Jangan memperpanjang percakapan. Ini khusus. Jadi ayat ini tidak berlaku untuk kita. Alhamdulillah. Karena Nabi ya tentu segan untuk meminta sahabatnya keluar dari rumahnya. Maka selesai mereka menyampaikan kebutuhannya atau mereka mengkonsumsi hidangan yang disiapkan Nabi, mereka segera keluar. Untuk istri-istri Nabi juga, nah istri-istri Nabi ya manakala menjawab atau mendapatkan apapun, mereka dibolehkan tapi dari belakang tabir. Alasannya lebih suci untuk hati para sahabat, hati juga baginda Nabi, sehingga tidak ada hal-hal yang menyakiti hati Nabi. Disinilah istri-istri Nabi setelah wafat tidak boleh dinikahi oleh siapapun, karena tidak ada yang dapat mengalahkan kemuliaan Nabi atau menggantikan posisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 53 kekhususannya dalam bab rumah Nabi, dalam bab istri Nabi. Kalau ayat sebelumnya kekhususannya untuk Nabi dalam soal menikahi kaum perempuan. Semua kita katakan Nabi tidak ada sedikit pun hal-hal yang buruk. Semuanya Nabi dibolehkan karena kemuliaannya. Dan Nabi tentu diyakini tadi sebagai uswah hasanah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka layak kita juga bersolawat. Dan semua yang dikhususkan Allah kepada Nabi tidak boleh kita katakan apapun. Ya, karena ada juga menunjukkan begini dan begitu. Na'udzubillah wa astaghfirullah. Tentu tidak layak. Karena Allah ingatkan ini kekhususan. Sebagaimana kita dikhususkan oleh seseorang, yaitu kita jadikan sebagai kekhususan. Namanya kekhususan bukan keumuman. Jadi ya sudah, kita terima saja kekhususannya. Ada yang dikhususkan, lewatnya jalannya khusus, ya. Ada dikhususkan, misalnya ambulan, ya itu dikhususkan. Ya, orang yang mengendarai kendaraan, jika ada ambulan lewat, dia mempersilahkan ambulan lebih dahulu. Itu namanya kekhususan. Ada khusus jalan untuk orang-orang tertentu. Ya, khusus namanya juga khusus. Untuk pegawai, untuk ya orang-orang tertentu. Namanya khusus, kita tidak mengatakan apapun kecuali
Itulah kekhususan Allah untuk Nabi. Kekhususan itu kemuliaan, penghormatan. Maka kita juga menghormati, memuliakan sebagaimana Allah menghormati dan memuliakan. Selain dari Nabi, Allah ingatkan ada ahli bait, yaitu keluarga-keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah ingatkan bahwa ahlul bait itu harus dijaga, ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengkhususkan beberapa kekhususan untuk ahli bait. Ahli bait, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah pula, karena menjaga kemuliaan mereka. Tapi hadiah dibolehkan. Mereka pula itu diminta tetap di rumahnya. Kalau keluar hanya untuk kebutuhan menuntut ilmu, mendapatkan pahala dan sebagainya, atau untuk sholat berjamaah, atau menyambung tali silaturahim. Demikian juga ahli bait banyak sekali kekhususan. Kekhususan itu untuk mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Nah, pertanyaan yang banyak, dan itu menjadi bahasan para ulama, namun sebelumnya adalah ya tidak boleh berhias, bertingkah laku seperti orang jahiliyah, menampakkan perhiasan. Nah, namun kekhususan kepada Nabi untuk Nabi, tapi kekhususan kepada ahli bait berlaku pula untuk semua kaum wanita. Nah, ini perbedaannya. Karenanya nanti pertanyaannya, siapa ahli bait dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa keluarga inti Nabi? Nah, ada yang mengatakan ahlu bait itu Nabi, Fatimah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Berarti kekhususan lebih khusus. Tapi dikatakan ahlu bait karena ayatnya hubungannya tentang istri Nabi, maka ahlu bait itu adalah semua istri Nabi. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab, dan seterusnya. Radhiyallahu anhuna jami'an. Iya. Berarti istri-istri Nabi ada ahlu bait. Demikian juga ada yang menggabungkan antara yang pertama dan kedua. Berarti lebih luas lagi. Memang inilah yang lebih banyak dipegang oleh mayoritas. Semua istri Nabi ahlu bait. Semua anak putra Nabi ahlu bait. Cucu Nabi ahlu bait. Juga sahabat-sahabat Nabi atau keluarga Nabi. Sebagaimana keponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka memang luas, tidak dibatasi oleh orang-orang tertentu. Namun yang bergaris keturunan langsung memang ada, dan kita semuanya juga insya Allah tidak menjadi ahli bait, namun kita tetap mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada beberapa hadis tentang ahlu bait, tapi saya tidak menyampaikan ini karena bukan porsinya. Kita porsinya membahas tentang surat Al-Ahzab secara keseluruhan. Dikatakan juga untuk istri-istri Nabi ada kekhususan. Kalau mereka beramal soleh 2 kali lipat pahalanya. Namun sebaliknya, kalau berbuat dosa 2 kali lipat ya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada kelipatan itu menunjukkan kekhususan lagi. Memang wanita-wanita istri-istri Nabi dikatakan ummahat al-mu'minin, ibunya orang-orang beriman, ibunya kita semua. Sebagaimana kita wajib berbakti kepada ibu kandung kita, berarti kita wajib berbakti kepada ibunya orang-orang mukmin seluruh dunia. Sehingga istri-istri Nabi memang dikhususkan oleh Allah. Karenanya tidak mungkin seseorang ya memperlakukan atau mengatakan yang buruk tentang istri-istri Nabi, sebagaimana juga ada yang mengatakan itu sahabat-sahabatnya, semuanya wajib kita muliakan. Sebagaimana kita memuliakan Nabi, maka memuliakan ahli baitnya Nabi, memuliakan istri Nabi, memuliakan sahabat-sahabat Nabi. Karena mereka dikaitkan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada 3 ayat zikrullah di surat Al-Ahzab. Sebagaimana tadi bahwa orang yang dapat mencontoh Nabi adalah yang selalu mengharapkan rahmatnya, ridhonya, selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya, kemudian yang ingat tentang akhirat. Maka ada 3 ayat zikrullah
Allah di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikron katsira. Ayat 41. Wahai semua orang beriman, berzikirlah, bebas jenis zikirnya, apa yang dibacanya, yang penting mengingat Allah. Mengingat Allah berarti di antara menyebut nama-namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, menyebut Al-Asma Al-Husna, atau menyebut kata Allah saja, Allah, 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 tidak ada masalah. Atau ditambah asyhadu an la ilaha illallah, ditambah la ilaha illallah, ditambah astaghfirullah, ditambah masya Allah. Yang penting ada lafaz Allah, kita tambah sebelumnya dengan kalimat thayyibah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, masya Allah, subhanallah. Banyak sekali zikirnya kata Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa sebanyak-banyaknya? Karena tidak ada batasan waktu, batasan tempat, batasan keadaan, bahkan jenis-jenisnya. Caranya pun bebas. Boleh berzikir sendiri, boleh berzikir bersama-sama. Karena perintahkannya kan, wahai semua orang beriman, kalian semua ingat Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyak. Landasan ayat 41, inilah ayat pertama, bagaimana perintah mengingat Allah di surat Al-Ahzab. Yang kedua, ayat 35, ada pujian dan jaminan Allah kepada yang menjalankan ayat 41. Allah siapkan ampunan dan pahala yang besar. Wadzakirinallaha katsira, laki-laki yang banyak berzikir. Wadzakirati, perempuan yang banyak berzikir. Apa yang Allah siapkan? A'addallahu lahum maghfirah. Allah sediakan ampunan, Allah sediakan ajron azima, pahala yang besar. Berarti perintah di surat Al-Ahzab 41, pujian Allah di surat Al-Ahzab 35, bagi siapapun yang banyak mengingat Allah. Ya, karena kalau tidak dipandu dengan kalimat thayyibah, khawatir yang keluar kalimat khabithah. Supaya selalu kalimatnya thayyibah. Dan kalimat thayyibah terbaik memang mengingat Allah. Supaya dipandu, tidak ada kalimat khabithah, kalimat yang buruk, ucapan yang tercela, maka dipandu dengan kalimat thayyibah. Namanya kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang paling baik, yaitu mengingat Allah dengan berbagai zikir kepada Allah. Nah, untuk istri-istri Nabi juga ada kekhususan. Perintah berzikir, yaitu selalulah bacakan di rumahmu ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabimu. Allah maha lembut, Allah mengetahui. Asal muasal perintah ini kepada istri-istri Nabi. Tapi sekarang tentu dijalankan oleh seluruh wanita mukminah dimanapun. Dan tentu tidak hanya untuk kaum mukminah sebetulnya, tapi untuk kaum mukminin juga. Berarti ada perintah yang umum, ada perintah yang khusus. Namun kekhususan perintah ini adalah untuk menunjukkan keagungan istri-istri Nabi sebagaimana tadi disampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Masya Allah. Inilah bagaimana kita tidak mengagungkan Nabi, mengagungkan istri-istri Nabi, mengagungkan putra ahlu bait Nabi, keluarga Nabi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sebab nuzul ayat 59 tadi. Suatu hari Saudah pergi keluar setelah turun perintah hijab. Umar melihatnya. Ia berkata, wahai Saudah, ketahuilah sungguhnya engkau tidak asing bagi kami dan mudah kami kenali. Karena itu perhatikanlah bagaimana engkau pergi keluar. Diduga oleh Umar bahwa Saudah keluar tanpa ada kebutuhan. Maka Saudah berputar arah dan kembali. Nabi sedang di rumahnya makan malam. Maka beliau sedang memegang arak, yaitu tulang setelah dagingnya tinggal sedikit, namanya al-arak. Kemudian Saudah masuk dan berkata, ya Rasul, saya pergi untuk keperluan. Di tengah jalan Umar berkata begini dan begitu, bahwa kamu tidak layak keluar. Maka kemudian Allah menurunkan, diizinkan. Jadi Umar belum tahu ayat 59 itu diturunkan. Maka Umar melarang istri Nabi untuk keluar. Sehingga kemudian diturunkan oleh Allah, boleh karena ada keperluan. Bukan keluar sembarang keluar. Disinilah yang menjadi catatan, kaum wanita boleh sekali. Ya, istri Nabi saja dibolehkan. Tapi ada kebutuhan.
bisa tolabul ilmi, yang bekerja pula, namun ada tuntunan-tuntunannya. Demikian juga ada riwayat lain bahwa ada orang munafik yang mengganggu wanita-wanita mukminah termasuk istri Nabi sehingga tidak nyaman. Mereka mengadu. Maka disitulah Allah turunkan surat Al-Ahzab 59, tidak boleh diganggu. Kaum wanita keluar tidak boleh diganggu. Tetap dipersilahkan, kita juga menghormati dan menghargai, mereka juga tetap menjaga adabnya. Adabnya yang pertama, berhijab, berjilbab, untuk kemuliaan kaum wanita, serta agar mendapatkan ampunan Allah. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Demikian itu supaya mudah dikenal. Oh, ini orang baik-baik. Oh, ini wanita mukminah. Sehingga tidak diganggu. Karena dahulu masyarakat Mekah akan mengganggu kaum perempuan yang tidak mengenakan jilbab. Karena dianggap tidak menunjukkan kehormatannya. Demikian juga Allah menyiapkan ampunan bagi mereka yang memahami dan menjalankan adab-adab berpakaian. Tadi sebab nuzul ayat 59, demikian keadaan yang terjadi. Ya. Sehingga perlu juga Allah tambahkan dengan beberapa perintah untuk kaum wanita dalam rangka menjaga kemuliaannya agar tidak diganggu oleh orang-orang munafik saat itu, dan semuanya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal inilah yang menjadi catatan dari ayat 59 yang tadi sudah dibahas, bagaimana sebab nuzulnya dan bagaimana Allah memuliakan kaum wanita, khususnya istri-istri Nabi, khususnya istri para sahabat Nabi yang sangat mulia. Maka semua kaum wanita sekarang mencontoh semua istri-istri Nabi, semua sahabiyah, kemudian para tabi'iyah, dan seluruh kaum wanita mulia setelahnya, karena mereka selalu berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjaga kita semua, Allah memuliakan kita semua, kita dapat menjalankan hal-hal yang Allah sebut, khususnya kemuliaan yang ada di surat Al-Ahzab. Menjadi seperti para sahabat yang yakin dengan janji Allah, menjadikan Nabi sebagai teladan yang utama, yang paripurna, kemudian memuliakan semua yang dekat dengan Nabi, dari istrinya, putranya, cucunya, seluruh keluarganya, dan sahabat-sahabatnya yang selalu berusaha bersama Nabi, memuliakan Nabi. Kita memperbanyak juga sholawat dan salam memuliakan Nabi sebagai bentuk dari pujian dan doa kita, karena itu perintah Allah. Kemudian juga kita banyak mengingat Allah, menjalankan tuntunan Allah, dan kaum wanita mendapatkan kekhususan. Di surat Al-Ahzab ada kebolehan untuk keluar, bahkan nanti di hadis pun jangan melarang kaum wanita untuk ke masjid. Inilah pandangan dari surat Al-Ahzab, inti dari pembahasan yang ada di surat Al-Ahzab. Namun utamanya adalah tentang salah satu peristiwa yang agung, yang akhirnya dari peristiwa itu ya diketahuilah atau digambarkanlah oleh Allah, ada orang-orang yang selalu bersama Nabi dan ada orang-orang yang disebut sebagai kaum munafik. Demikian hadirin wal hadirat sahabat generasi Izzah yang dimuliakan Allah, beberapa catatan kita tentang surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ayat-ayat yang kita baca, yang kita tadaburi, yang kita renungkan, yang kita bahas, yang kita perdalam, yang kita kaji, akan memberikan kebaikan dunia kita dan dijadikan oleh Allah sebagai media syafaatul Qur'an. Memang banyak sekali pandangan tentang syafaatul Qur'an. Membaca syafaat, memahaminya syafaat, menghafalnya syafaat, mentadaburinya syafaat, mengajarkannya syafaat. Nah, namun umumnya difahami sebagaimana hadisnya, bacalah Al-Quran, maka ia akan mensyafaati. Memang itu maksudnya yang paling utama. Tapi yang lain, selama berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan mensyafaati.
Ya, mewakafkan Quran, mensyafaati. Kemudian membantu para penghafal Quran, membantu santri-santri Al-Quran, juga mensyafaati. Semampu yang kita bisa jalankan. Yang paling baik tentu semuanya dijalankan. Namun kan masing-masing kita ada keterbatasan. Semua yang dijalankan oleh orang beriman, kalau dikaitkan dengan Al-Quran, maka Al-Quran insya Allah akan mensyafaati orang tersebut. Semua keluarga kita, saat kita adalah umatnya Rasul yang layak mendapatkan syafaat dari Rasul, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari amal-amal soleh kita. Semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya hantarkan pada kesempatan pagi yang mulia ini tentang surat Al-Ahzab. Mohon dimaafkan apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Silakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan melalui pertanyaan baik dalam ruang chat maupun secara langsung. Walafu minkum, saya kembalikan ke Ustadz Fauzi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsir, Dr. Atabik Lutfi yang sudah menyampaikan kajian tadabbur surat Al-Ahzab. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun via chat ya dari kajian tadabbur hari ini ya terkait dengan surat Al-Ahzab. Mungkin sebagai pembuka Ustadz, di Al-Quran itu kan disebutkan dua uswatun hasanah ya. Kalau yang saya nggak salah ingat itu, yang pertama itu Nabi Ibrahim, yang kedua itu Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah, yang uniknya uswatun hasanah itu ditaruh di sela-sela di antara ayat perang. Nah, hikmah di balik ini apa sebenarnya Ustadz ya? Ya, dulu banyak sekali cara sahabat itu beruswah ke Nabi. Ya. Tentu ada konteks yang berbeda. Sama dengan kita sebagai anak dulu mencontoh orang tua. Maka lihat konteksnya. Kalau seorang ibu tentu contohnya adalah contoh yang sesuai dengan keibuan. Ya, bukan contoh yang sesuai dengan kebapaan. Kalau seorang ayah maka contohnya seorang keayahan. Seorang guru contohnya adalah keguruan. Seorang pakar contohnya adalah kepakarannya. Ya, itulah penyesuaian-penyesuaian. Dulu memang ujian pertama yang paling berat para sahabat adalah bersama Nabi, ikut Nabi dalam perang. Karena kalau bersama Nabi, ikut Nabi dalam berbagai hal, mungkin lebih mudah bagi sahabat. Karenanya ada yang mengatakan asal-usul adanya munafik itu karena disuruh ikut Nabi perang. Ah, itu berat. Sebagaimana tadi ada yang ya di surat At-Taubah itu ada yang mengatakan sedang uzur padahal enggak. Bahkan perang Tabuk sampai ada sahabat yang tidak berikut kan dengan berbagai alasan. Nabi menerima semua kecuali 3 sahabat tidak punya alasan atau tidak mau berbohong dengan alasan-alasan uzur-uzur yang tidak dibenarkan. Akhirnya ketiga orang itu dihukum oleh Nabi, ya. Namun kemudian taubatnya Allah langsung diturunkan kepada 3 sahabat. Wa ala thalathatil ladzina khulifu. Tapi hukumannya mereka tidak boleh ya disapa, tidak boleh dijawab sapaannya, tidak boleh bahkan beberapa sahabat juga diperintah oleh Rasul untuk tidak berteman dengannya. Bayangkan, ya, itu satu hukuman yang cukup berat. Disitulah memang ujian yang sangat berat. Tapi ujian pertama sebetulnya adalah hijrah. Maka hijrah bagi sahabat itu wajib hukumnya. Dikatakan kalau tidak berhijrah, kata Nabi, sudah tidak mendapatkan apapun dari Nabi. Kalau terjadi sesuatu, Nabi juga diam saja. Tapi kalau berhijrah, mendapatkan ampunan, mendapatkan bantuan, mendapatkan berbagai. Ujian pertama adalah hijrah. Sampai dikatakan ada hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, tapi ada karena
wanita yang ingin dinikahi atau karena dunia, limro'atin yang keuha, ya ada di dalam hadis Imam Al-Bukhari sampai dikatakan begitu. Itu peristiwa yang sangat berat. Makanya kita selalu mengingat hijrah dalam konteks adalah perpindahan dari satu keadaan yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, ya, dari yang penuh dengan dosa maksiat menjadi insya Allah menghindari dosa dan maksiat, dari tidak tahu menjadi tahu dan seterusnya. Itu ujian pertama, barulah ada ujian kedua tadi, bagaimana sahabat tetap bersama Nabi. Sebetulnya ujian Nabi adalah bagaimana sahabat itu mengikuti Nabi bagaimanapun keadaannya. Sehingga pernah dalam perang Uhud tentunya, itu kan ada sahabat yang tidak ikut taat kepada Nabi. Akhirnya Allah uji mereka, ya, mereka lari tunggang langgang para sahabat itu. Hanya beberapa yang tinggal bersama Nabi. Barulah Nabi memanggil, wahai para sahabat Badar, di mana kalian? Akhirnya mereka datang kembali kepada Nabi. Jadi bagaimana mencontoh Nabi sangat kontekstual sekali. Nah, karena Nabi sudah wafat dan tuntunannya sudah lengkap, maka kita mencontohnya dalam berbagai aspek, tapi sesuai dengan profesi dan keadaan kita. Ya, kalau letterlux ikut Nabi, kita tidak mampu. Tapi ikut Nabi itu berarti mengikuti tuntunannya, nilai-nilainya. Kalau letterlux tidak akan mungkin. Misalnya pakaiannya harus sama dengan pakaian Nabi. Enggak mungkin dan Nabi tidak memaksa itu. Makan pun harus sama dengan makan Nabi. Enggak mungkin juga. Karena itu di luar dari kemampuan kita. Itu wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan via chat. Yang pertama, wah ini dari salah satu guru saya nih, Mas Bimo Prasetyo. Izin bertanya Ustaz, apakah ada makna atau konteks berbeda dalam sholawat yang disampaikan oleh Allah, malaikat, dan manusia dalam surat Al-Ahzab ayat 55? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Ustaz Bimo ya, barakallahu fiik. Ya, tadi secara redaksional memang berbeda pula. Ya, para ulama tafsir memahami salawatnya Allah itu pujiannya Allah, penghormatan Allah. Malaikat pula memuji dan memuliakan. Nah, kita tentu berbeda karena kita memang umat yang harus ikut Nabi. Tidak hanya memuliakan dalam arti dengan lisan, tapi salawat dan salam juga selain dari mendoakan Nabi, juga mengikuti tuntunannya. Jadi lebih lengkap kita umat manusia atau umatnya Rasul. Karena memang perintahnya begitu. Atau yang kedua, bahwa konteksnya adalah memang berbeda. Allah menyebutkan dirinya bersolawat atas Nabi sebagai perintah untuk kita. Malaikat pula Allah sampaikan bersolawat dalam rangka menjadi contoh. Malaikat yang agung, yang mulia saja bersolawat, memuji, memuliakan Nabi. Bagaimana kita yang manusia biasa, yang selalu dalam dosa dan salah. Malaikat yang tidak berdosa, malaikat yang tidak bersalah, karena mereka selalu taat kepada Allah, mereka bersolawat. Padahal mereka ini ahli tasbih, ya, ahli zikir, ahli solawat lah kira-kira. Solawat yang lain. Mereka karena bertasbih kepada Allah saja. Tapi Allah perintahkan mereka bersolawat pula atas Nabi. Maka tentu amat sangat layak untuk kita. Perbedaan yang ketiga, bahwa tentu ya semua ungkapan Allah tentang perintahnya, bisanya didahului tentang dirinya, itu menunjukkan bahwa itu perintahnya sangat kuat. Jadi kalau Allah yang memerintah dan menyebut Allah sendiri menjalankan, maaf, yang Allah sebutkan di ayat itu, innallaha, ya, Allah bersolawat, menunjukkan perintah itu perintah yang agung. Jadi bagaimana mungkin kok manusia enggak mau bersolawat? Allah bersolawat, malaikat pun bersolawat. Berarti 3 makhluk bersolawat kepada Nabi. Maka sayang kalau manusia kok malah tidak bersolawat atas Nabi. Konteks ketiga itulah yang membedakan antara solawat Allah, solawat malaikat, dan kita umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu redaksinya berbeda, tapi hakikatnya sama, dan kita lebih banyak lagi, ya, tidak hanya bersolawat dan mengucapkan salam, tapi kita juga dituntun dengan Al-Ahzab 21 menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Kalau malaikat enggak, karena malaikat memang berbeda dengan manusia. Demikian
Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Erlina Kusumarini. Ustaz, bagaimana ya ketika itu semua laki-laki diperintahkan untuk berperang dalam hitungan bulan, tahun. Lalu bagaimana dengan pemenuhan nafkah keluarga, Ustaz, di peristiwa azab? Masya Allah. Jazakillah khair, Ibu Erlina. Nabi itu manusia yang sangat bijaksana. Kita meyakini itu. Nabi itu sangat perhatian kepada keluarganya dan sahabatnya, kepada anak-anak semuanya tanpa terkecuali. Bahkan kepada siapapun, bahkan kepada dalam riwayat kepada kaum Yahudi, kepada siapapun. Bagaimana Nabi tidak memperhatikan sahabat-sahabatnya yang berperang bersama Nabi dalam berbagai waktu, keadaan. Nabi tidak mungkin mengabaikan hak dari nafkah keluarga. Maka ada dua yang dilakukan oleh Nabi dan wajib dilakukan kita. Kalau kita memerintahkan tugas kepada sama kita, maka perhatikan haknya, hak keluarganya, hak nafkahnya. Karena ada pula orang yang keluar untuk tugas-tugas yang lain. Ya, ada tugas dakwah biasanya atau tugas, maka yang yang mengamanahkan itu juga perhatian kepada keluarganya. Jangan kepada orang yang diminta saja untuk bersamanya dalam sebuah tugas mulia. Nabi demikian. Bahkan yang kedua, Nabi siapkan juga yang melindungi di Madinah. Maka pakai waktu atau pakai jadwal. Ketika dia jadwalnya keluar, maka ada sahabat-sahabat yang diperintah oleh Nabi tetap tinggal di Madinah. Menjaga Madinah itu penting. Perhatikan menjaga keluarganya, memperhatikan, memenuhi kebutuhannya, semua. Karenanya disinilah pentingnya persaudaraan yang dibangun oleh Nabi. Ya, disitulah kenapa Nabi mengawali dengan mempersaudarakan dulu. Sehingga kalau ada yang kesulitan, yang lain membantu. Sehingga nggak mungkin orang disuruh keluar kok keluarganya diabaikan oleh baginda Nabi. Maka Nabi menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah Nabi perhatian kepada semua, termasuk kepada keluarga sahabat-sahabatnya. Maka Nabi membantu mereka ketika mereka bersama Nabi, maka disiapkan semua kebutuhan hidupnya untuk keluarga sahabat tersebut. Yang kedua, tidak boleh semua sahabat Nabi keluar. Harus ada yang di Madinah. Kita baca At-Taubah 122. Kenapa demikian? Karena mereka ini ada anak-anak, ada kaum wanita, mungkin ada orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mampu lagi. Maka sahabat tetap diperintah ada yang tinggal menetap di Madinah untuk memperhatikan, membantu dan memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang tinggal di Madinah. Demikian bijaksananya Nabi dan kita pun sama. Misalnya ada yang ayo bersama saya. Bagaimana keluarga saya harus diperhatikan. Atau misalnya tentu dalam konteks bekerja ketika pimpinan menyuruh kerja atasan tentu dia menyiapkan. Sehingga ada bekal-bekal, ada pula perhatian kepada keluarga dan yang keluar pun sama. Makanya kan doanya astaudiukallah dinaka wa amanataka. Aku menitipkan semuanya ya Allah kepadamu. Ada agama keluargaku, kemudian nafkah keluargaku dan sebagainya dalam rangka kita juga memberikan perhatian. Tidak mungkin Nabi tidak memperhatikan dirinya, keluarganya, bahkan semua sahabat-sahabatnya. Itulah kemuliaan dan keagungan baginda Nabi dan kita mengikuti tuntunannya. Tentu kita memperhatikan semua keluarga yang kita minta tolong. Misalnya paling mudah sekarang contohnya anak-anak kita dipesantrenkan. Kan berarti ada guru, ada orang tua yang membantu di pesantren. Kita juga memperhatikan kebutuhan mereka. Mereka ini juga punya anak, mereka punya keluarga. Sehingga ketika kita berharap anak kita dibantu oleh mereka, kita juga membantu mereka. Sehingga mereka juga sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita dan sebagainya. Itulah memang peran kebersamaan. Maka misalnya lembaga pendidikan, orang tua juga turut berkontribusi. Karena masing-masing ingin semuanya itu mendapatkan kebaikan. Mereka punya ilmu, mereka berikan ilmunya.
Yang punya harta, berikan hartanya. Yang punya apapun, silahkan. Sebagai bukti kebersamaan kontribusi, sehingga Nabi mencontohkan demikian, dan kita pun insya Allah mengikuti tuntunan Nabi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan katsir, Dr. Atabik Lutfi. Nah, sepertinya dari Bapak Ibu serta jamaah generasi Izzah sudah tidak ada yang bertanya lagi. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, dan tadabbur surat Al-Ahzab itu bisa menjadi ibroh bagi kita bahwa Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, dan teladan yang paripurna lah kalau saya menyebutnya ya. Dan semoga Dr. Atabik Lutfi serta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada halangan, insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan Dr. Atabik Lutfi di kajian Tadabbur Al-Quran di hari Selasa minggu depan. Dan di minggu ini insya Allah kajian fikih muamalah di hari Jumat. Dan sekedar info buat Bapak Ibu, insya Allah di minggu depan, kalau tidak ada halangan, akan ada pembicara baru. Beliau itu mengarang buku Menebar Cahaya di Negeri Sekeping Surga. Jadi ini berisi 20 kisah petualangan para ulama di Nusantara ya. Nanti akan coba disampaikan sebagai salah satu pengetahuan bagi kita bersama ya, terkait dengan perjuangan ulama-ulama di Indonesia, yang mungkin bisa jadi kita tidak familiar sejarahnya ya. Semoga nanti bisa menambah hasanah dan wawasan dan keilmuan bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik, barakallahu fikum semuanya. Silakan. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, semuanya.